Baik, topik kita hari ini akan membahas tentang biaya produksi. Selamat pagi para mahasiswa melalui Zoom. Ya, sudah diterima ya semua materinya ya. Baik, ini mahasiswa kelas kewirausahaan 4C D4 TMPP Politeknik jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang, konsentrasi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan. Baik, saya lanjutkan. Adapun pokok bahasan adalah bab ini akan membahas tentang pengertian biaya, klasifikasi biaya, biaya pembuatan produk, dan sistem akuntansi biaya produksi. Yang tujuan instruksional khusus, setelah membaca bab ini, Anda akan diharapkan dapat menjelaskan tentang pengertian biaya, klasifikasi biaya, biaya pembuatan produk, dan sistem akuntansi biaya. Pendahuluan. Biaya merupakan salah satu faktor yang kunci yang akan membawa perusahaan menjadi semakin membaik atau memburuk di dalam menjalankan usahanya. Pengertian biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk, barang dan atau jasa merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pengelolaan perusahaan, sebab biaya sangat menentukan di dalam perolehan keuntungan atau pendapatan. Biaya merupakan semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah dilakukan, saat ini sedang dilakukan, maupun yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi misalkan membuat kursi, sekarang baru memotong bahannya, kemudian merakit, hari ini merakit, kemarin sedang memotong-motong, hari ini merakit, dan besok adalah finishing, mengecat. Nah, itu biaya yang telah, sedang, maupun yang akan dikeluarkan atau dialokasikan di dalam menghasilkan suatu produk. Sedangkan keuntungan merupakan sumber modal yang utama bagi perusahaan agar perusahaan dapat melangsungkan hidupnya. Ya, perusahaan harus untung supaya survive. Atau biaya adalah cost is the concept of giving up something of value in exchange for something else. Itu adalah pengertian tentang biaya. Sedangkan klasifikasi biaya dapat diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut keterkaitan biaya di dalam pembuatan produk, yang terdiri dari biaya langsung, direct cost, dan biaya tak langsung, indirect cost. Sedangkan perubahan dalam volume produksi yang terdiri dari biaya tetap, fixed cost, dan biaya berubah atau variable cost. Jadi kalau membuat satu produk berbeda dengan membuat 10 unit kursi atau toolkit, yang dikatakan bahwa variable cost, sedangkan sewa bengkel dikatakan sebagai fixed cost. Menurut keterkaitan biaya dalam pembuatan produk, jadi tadi sudah dikatakan bahwa ada direct cost, a cost that can identify directly with a particular process or its output. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasikan secara langsung yang berkaitan dengan proses atau keluarannya. Biaya langsung terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya buruh langsung. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk jadi dan yang dapat langsung dimasukkan ke dalam perhitungan biaya produksi.
yang termasuk biaya bahan baku langsung pada produk jadi seperti mobil adalah pembelian plat besi untuk bodi mobil, pembelian profil baja untuk kerangka mobil, mesin. Itu semua bahan baku yang menempel terhadap produk itu dikatakan biaya baku langsung atau dikatakan sebagai biaya buruh langsung. Biaya buruh langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang langsung ikut dalam proses pembuatan produk jadi. Contoh yang termasuk biaya buruh langsung pada produk jadi adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja pada lintasan produksi. Jadi kalau yang membuat kursi itu adalah tenaga kerja yang langsung bekerja di pembuatan kursi. Sedangkan satpam, security bukan buruh langsung, biaya buruh langsung. Supir juga bukan biaya buruh langsung, tetapi dalam industri transportasi, travel agent yang mengurusi perusahaan otobus, bahwa supir, driver adalah masuk biaya buruh langsung, tergantung produk yang dibuatnya. Sedangkan biaya tak langsung, indirect cost are costs that cannot be identified directly with specific process or its output. Biaya tak langsung merupakan biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada proses atau keluarannya. Biaya tak langsung terdiri dari biaya bahan baku tak langsung. Misalkan kalau Anda ingin mengangkat plat untuk ditaruh di lantai 9, maka butuh temporary support. Nah, plat ini diangkat, digantung dengan crane untuk diangkat. Nah, setelah dipasang plat tadi, maka temporary support tadi dilepas. Nah, itu biaya bahan baku tak langsung. Biaya buruh tak langsung tadi di dalam pembuatan toolkit itu security, satpam tidak masuk masuk dalam biaya buruh tak langsung. Biaya komersial, apa itu? Kita akan bahas satu-satu. Biaya bahan baku tak langsung. Biaya bahan baku tak langsung adalah biaya dari semua bahan-bahan yang tidak menjadi bagian dari suatu produk jadi, tetapi diperlukan di dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi. Contoh yang termasuk biaya bahan baku tak langsung pada produk jadi seperti mobil adalah temporary support atau temporary hook itu cantolan yang dilas sementara atau temporary yang digunakan untuk transportasi atau material handling. Biaya buruh tak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang ada di pabrik tetapi tidak langsung ikut dalam proses pembuatan produk. Contoh adalah gaji atau upah untuk tenaga kerja di Departemen Pemeliharaan Satpam Driver. Jadi kalau bukan bisnis di bidang maintenance, misalkan servis mobil atau cuci mobil, cuci sepeda motor, beda lagi, itu biaya buruh langsung. Security, misalkan bisnis di bidang security, di bidang keamanan, ya satpam masuk dalam biaya buruh langsung. Driver tadi perusahaan otobus, ya driver masuk biaya buruh tak langsung. Tetapi kalau membuat toolkit, maka security atau satpam tidak masuk dalam, merupakan biaya buruh tak langsung. Biaya komersial adalah biaya tak langsung yang dikeluarkan untuk tenaga kerja yang tidak terjadi di pabrik yang terdiri dari biaya penjualan, merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka penjualan suatu produk. Misalnya biaya untuk promosi dan iklan, sales promotion goal. Kalau itu bukan bisnis periklanan, maka sales promotion goal adalah biaya komersial. Biaya administrasi merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan pabrik. Yang kedua adalah menurut perubahan di dalam volume produksi. Membuat 1 unit toolkit dengan 10 unit toolkit, maka ada perbedaan. Ada 2 biaya yang menurut atau diklasifikasikan berdasarkan perubahan dalam jumlah
unit yang diproduksi, yaitu fixed cost dan variable cost. Fixed cost adalah biaya yang tidak tergantung pada perubahan volume produksi. Yang kedua, variable cost, biaya berubah, adalah biaya yang merupakan berubah sebanding dengan perubahan volume produksinya. Nah, dapat dilihatkan pada skema berikut ini. Kita lihat di sini ada biaya, ada dua berdasarkan biaya total, ada dua berdasarkan biaya buruh langsung dan biaya bahan baku langsung, dikatakan sebagai biaya primer. Biaya primer ditambah biaya tak langsung dikatakan biaya pabrik. Biaya pabrik ditambah biaya komersial menjadi biaya total. Biaya total ditambah laba dikatakan sebagai harga pokok produksi itu. Biaya yang lain, biaya yang terdiri dari incremental and marginal cost. Nah, ini apa itu nanti kita bahas berikutnya. Opportunity cost, sunk cost, depreciation. Hal yang lain adalah lifetime, terdiri dari physical life, economic life. Kita bahas. Incremental cost and marginal cost. Misalkan membuat pabrik, kemudian pabrik sepatu. Misalkan biaya sepatu tadi untuk membuat satu pasang sepatu itu adalah misalkan 500.000 rupiah. Keuntungan misalkan 250.000 rupiah, sehingga dijual 750.000 rupiah. Nah, ini dikatakan untung. Sebetulnya kan belum. Lah, pabriknya membangun gedungnya, membeli peralatan. Nah, itu yang dikatakan sebagai marginal cost, keuntungan per unit produk. Opportunity cost, bila suatu organisasi mempunyai sumber daya yang terbatas, seringkali melakukan tindakan alternatif, baik di dalam maupun di luar organisasi. Bila suatu sumber daya dialokasikan ke alternatif yang lain dan berhasil, maka dikatakan ada opportunity cost yang hasilnya sama dengan net revenue yang terdahulu. Suatu perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tingkat strata 1, tapi yang melamar adalah bergelar strata 2 dalam bidang disiplin yang sama, maka ini merupakan opportunity cost bagi perusahaan. Ya kan? Pernah terjadi alumni kita itu di salah satu bank, yang dibutuhkan adalah alumni diploma 3, tapi ada juga yang melamar alumni diploma 4. Nah, itu keuntungan bagi perusahaan. Itu dikatakan sebagai opportunity cost. Sunk cost adalah biaya yang tersembunyi pada perhitungan keuangan saat tertentu. Ada kemungkinan bahwa nilai buku, book value dari suatu aset, misalnya gedung, mesin, tanah, nilainya lebih mahal dari nilai jual objek pajak. Maka perbedaan nilai yang dikatakan sebagai sunk cost. Contoh, satu unit mesin bubut pada tahun ketiga mempunyai nilai buku sebesar 12 juta rupiah, tetapi apabila dijual hanya harganya 7 juta rupiah, sehingga terlihat bahwa ada perbedaan nilai sebesar 5 juta. Inilah yang dikenal sebagai sunk cost. Contoh yang lain, misalkan tanah, ya, perumahan. Di salah satu perumahan, nilai NJOP-nya per meter persegi adalah misalkan saja 2 juta rupiah. Tetapi harga pasar ternyata per meter persegi bukan 2 juta rupiah, tetapi 5 juta rupiah. Sehingga selisih tadi yang dikatakan sebagai sunk cost. Jadi 3 juta rupiah tadi dikatakan sebagai sunk cost. Penyusutan, katakan penyusutan adalah nilai dari suatu physical aset seperti mesin, alat-alat berat, forklift, dan truk yang secara normal akan berkurang nilainya sesuai dengan berjalannya waktu. Depreciation is accounting scheme by which the initial investment for an asset is allocated to successive period in its productive life.
contohnya sepeda motor, misalkan beli sepeda motor 5 tahun yang lalu 20 juta rupiah, kemudian sepeda motor tersebut disimpan dalam lemari kaca, kemudian sekarang harganya nggak 20 juta lagi, tanpa memperhatikan yang lain ya, hanya fungsi waktu saja, maka harga sepeda motor tersebut akan tidak 20 juta lagi, lebih turun di bawah 20 juta, misalkan 15 juta rupiah. Nah, itu yang dikatakan penyusutan. Jadi, apalagi sepeda motor tersebut dioperasikan, difungsikan, maka 5 tahun kemudian bukan 20 juta rupiah, mungkin harganya tinggal 7,5 juta atau 10 juta rupiah. Ada beberapa macam penyusutan, 3 macam model penyusutan. Yang pertama adalah straight line depreciation method, yang kedua sum of year digit method, dan yang ketiga declining balance method. Yang pertama kita bahas, yaitu straight line depreciation method, yaitu depresiasi penyusutan, metode penyusutan model garis lurus. Katakan contoh harga sepeda motor misalkan 20.000 US dollar atau sekitar 20.000 itu 300 juta rupiah ya, kalau dikalikan 15.000 ya, misalkan sepeda motor, tapi 300 Ducati masih lebih mahal dari itu. Tapi oke lah, ada sepeda motor atau mobil. Nah, mobil seharga 20 ribu US dollar atau sekitar 300 juta rupiah. Mobil Expander itu mereknya Mitsubishi ya, Mitsubishi Expander ya kan, sekitar 200 juta rupiah. Nah, didepresiasikan dikatakan di sini adalah selama 5 tahun. Jadi, maka rumus yang digunakan adalah metode straight line adalah annual depreciation sama dengan P min S dibagi N. Nah, P adalah initial cost 20.000 US dollar, N adalah umur ekonomis adalah 5 tahun, S adalah nilai sisa adalah 5.000 dolar. Maka depresiasi tahun pertama adalah AD sama dengan 20.000 US dollar dikurangi 5.000 US dollar dibagi 5, yaitu 3.000 dolar setiap tahun ini. Annual depreciation adalah 3.000 dolar. Sehingga awal membeli adalah mobil 20.000 dolar, kemudian tahun pertama setelah 1 tahun maka nilai bukunya menjadi 17.000 rupiah karena penyusutan sebesar 3.000 US dollar. Tahun kedua setelah 2 tahun maka ada turunnya nilai menjadi 14.000 dolar. Dan tahun kelima menjadi nilai sisa, yaitu book value 5.000 dolar. Ini 5.000 dolar itu garis lurus ini. Kemudian depresiasi setiap tahun ini awal adalah 20.000 dolar dan setiap tahun didepresiasikan 3.000 dolar. Sehingga ini dikatakan sebagai garis lurus kalau ditarik ini. Straight line depreciation method. Yang kedua adalah sum of year digit method, yaitu rumus yang digunakan ini agak berbeda. Annual depreciation tahun pertama sama dengan N kali P min S dibagi 15. Itu 15 faktorial, 5 ditambah 2, tambah 4, tambah 3, tambah 2, tambah 1 menjadi 15, yaitu sama dengan 5 dikalikan 20.000 dikurangi 5.000 dolar dibagi 15 adalah 5.000 dolar. Ini depresiasi penyusutan tahun pertama ini.
$5.000. Sehingga kalau awal beli adalah $2.000, 1 tahun kemudian nilainya menjadi $15.000. Tahun kedua bagaimana? Yaitu AD2 sama dengan N-1 dikalikan P-S dibagi 15. 4, 5 dikurangi 1 adalah 4 kali 20.000 min $5.000 dibagi 15 adalah $4.000. Di tahun kedua $4.000 annual depreciation-nya. Sehingga book value-nya setelah tahun kedua $15.000 dikurangi $4.000 menjadi $11.000. Demikian pada tahun ketiga, rumusnya menjadi sama, tetapi pada tahun kelima kita lihat, yaitu N-4 dikalikan P-S dibagi 15, yaitu 1, 5 dikurangi 4 adalah 1, kali 20.000 dikurangi 5.000 dibagi 15 adalah 1.000. Ini annual depreciation-nya 1.000. Sehingga book value-nya adalah $5.000. Ini 5.000. Dan annual depreciation-nya semakin menurun. Tahun pertama 5.000, tahun kedua 4.000, tahun ketiga 3.000, tahun kedua 2.000, tahun terakhir 1.000 depresiasinya. Mengapa? Karena tahun pertama kalau kita beli mesin fotokopi, biaya maintenance-nya masih murah sekali, sehingga dikenakan penyusutan yang besar. Declining balance methods, kalau ini ditutupan, yaitu misalkan declining balance methods-nya 25%, sehingga tahun pertama adalah 0,25 dikalikan P-S sama dengan 0,25 kali 2.000 kurangi 0 sama dengan $5.000. Di sini 20.000, annual depreciation 5.000, book value-nya 15.000. Tahun kedua bukan terhadap 20.000, tetapi terhadap 15.000, sehingga 0,25 25% kali 15.000 diperoleh 3.750 annual depreciation-nya. Tahun terakhir tinggal sisanya saja, yaitu $6.328,13 dikalikan 5.000, maka diperoleh $1.328,13. Sehingga penggambarannya ini semakin berkurang. Itu tadi penyusutan. Kita sudah bahas biaya, kita sudah bahas penyusutan. Saat ini adalah kita akan membahas tentang umur daripada mesin atau peralatan. Lihat, physical life yaitu the length of time the asset is capable of performing its intended function satisfactorily. Sedangkan economic life ditentukan dengan menghitung length of time the asset perform its intended function not only satisfactorily but also competitive compared with available alternatives. Physical life, punya teman itu punya sepeda motor Suzuki itu sudah lebih dari 15 tahun, tapi dia bangga sekali dengan sepeda motornya tadi. Jadi sepeda motornya tadi dipakai ke kantor 1 kilometer, tahu-tahu businya kotor, dia perbaiki, dia pasang lagi, kemudian dia operasikan lagi 2 kilometer, rantingnya lepas. Jadi ya itu yang dikatakan physical life. Tetapi kalau economic life beda lagi. Nah itu tadi sudah tidak ekonomis. Jadi misalkan harga jualnya aja sepeda motor yang usia sudah 20 tahun, kita tidak membahas bahwa itu antik atau klasik. Tetapi yang kita bahas adalah economic life, dijual pun sudah tidak laku. Jadi kalau Anda pergi ke beberapa negara, di Jerman itu ada TV tabung yang dibuang dalam tanda petik di tempat sampah karena sudah tidak ekonomis lagi, dia katakan. Jadi sudah ganti produk baru. Di Jepang tidak hanya TV, kamera
di negara-negara yang 4 musim, pakaian banyak sekali di tempat sampah karena mereka mengalami 4 musim. Baju musim dingin itu tebal sekali, tetapi baju musim panas itu sangat tipis. Sehingga begitu bergantian musim, bergantian mode, mereka membuang, beberapa orang membuang pakaiannya di tempat sampah. Berikutnya kita akan bahas tentang akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah salah satu cabang ilmu yang banyak mempelajari tentang masalah dan pembentukan biaya produksi. Beberapa tugas akuntansi biaya adalah mencatat, mengklarifikasikan, menganalisis, menerjemahkan, menginterpretasikan, menyajikan, dan mengendalikan biaya dari suatu proses, pekerjaan, pelayanan, atau bagian-bagian tertentu dari suatu perusahaan. Kegunaan akuntansi biaya adalah menentukan biaya-biaya produk, proses, pekerjaan satuan dan departemen, unit dan departemen. 2. Mengendalikan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan pabrik, distribusi, dan administrasi perusahaan. Memberikan suatu dasar estimasi biaya suatu produk dan menetapkan suatu harga jual yang menguntungkan. Yang keempat, menyajikan informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Sistem akuntansi biaya ada 2 jenis produksi, yaitu job order. Yang kedua adalah produksi yang bersifat kontinu dan menghasilkan produk yang bagus standar. Job order merupakan produksi yang dioperasikan untuk menghasilkan produk menurut pesanan order. Pesanan untuk pembangunan gedung, pembuatan poros gerobak sampah, pembuatan pagar rumah dengan dimensi yang berbeda-beda, bentuk yang berbeda-beda. Ini yang dikatakan sebagai job order. Sedangkan perhitungan menggunakan job order cost counting ada perhitungan sendiri. Produksi yang bersifat kontinu dan menghasilkan produk yang bagus standar merupakan suatu proses produksi yang membuat satu atau beberapa jenis produk yang seragam dan diproses secara terus-menerus. Contoh industri logam dan kimia, misalkan pembuatan sabun mandi, minyak tanah, bahan bakar mentah, minyak, itu misalkan juga super mie, indomie, mie instan. Sedangkan perhitungan menggunakan proses cost accounting. Ini skema dari job order cost accounting. Di sini ada biaya bahan langsung, ada biaya berlangsung, biaya tak langsung, pabrik berubah. Nah, ini X dan Y, kemudian dijumlahkan pekerjaan X, ada bahan langsung, kemudian di sini ada pekerjaan Y, bahan langsungnya diletakkan di sini, biaya berlangsung adalah di sini, biaya tak langsung pabrik di sini, maka dijumlahkan dengan Excel mudah sekali. Biaya langsung ditambah biaya berlangsung ditambah biaya tak langsung adalah total. Dengan Excel sangat mudah. Ini order pagar, ini order untuk membuat cardboard. Nah, itu beda lagi ya. Sehingga kita bisa menghitung sendiri-sendiri. Sedangkan proses cost accounting, sistem ini dipakai untuk menghitung biaya produksi yang bersifat terus-menerus, continue. Sistem ini tidak dapat dikenal lagi biaya yang dikeluarkan untuk setiap jenis produk tertentu. Biaya satuan hanya dapat dihitung dengan membagi total biaya pabrik selama periode, bukan A itu E, periode tertentu dengan jumlah produk jadi yang selesai dikerjakan. Total biaya pabrik selama periode tertentu diperoleh dari penjumlahan biaya-biaya pada setiap departemen yang dialokasikan oleh pabrik tersebut. Ini proses cost accounting skemanya. Departemen pemeliharaan, departemen misalkan produksi, ada biaya langsung, biaya berlangsung, biaya tak langsung, dijumlahkan dan seterusnya. Jumlah produk jadi ketemu sekian, biaya persatuan diproyeksikan. Ini juga maka dapat dijumlahkan dan seterusnya.
ada beberapa departemen sehingga total biaya kita bisa dapatkan. Ringkasan, hari ini kita sudah membahas tentang biaya, ada klasifikasi biaya, biaya total, depresiasi, penyusutan, kemudian job order accounting, dan proses cost accounting. Soal-soal latihan jelaskan tentang definisi biaya, klasifikasi biaya, biaya total, depresiasi, job order accounting, dan proses cost accounting. Itu saudara-saudara. Nah, kita akan bisa diskusikan. Kalau ada yang ditanyakan, kita akan diskusi tentang topik khusus tentang biaya di dalam pembuatan produk. Disampaikan Bambang Sugiono, Agus Purwono. Berikutnya adalah sesi tanya jawab. Sebentar.